Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenankan pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan skenario pembelajaran untuk salah satu mata pelatihan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas dalam mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan. Baik, ini sekilas biodata saya, Bapak dan Ibu semuanya. Tugas sehari-hari saya di Balai Diklat Keagamaan Semarang sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu gradasi atau kedudukan program PKA dan PKP pada jenjang pelatihan struktural kepemimpinan dan Latsar CPNS. Jadi pada kesempatan kali ini kita semua di dalam pelatihan PKP, terutama nanti pada agenda kedua atau dalam agenda kepemimpinan pelayanan. Dalam agenda kepemimpinan pelayanan itu nanti ada 4 mata pelatihan. Yang pertama diagnosa kebutuhan organisasi, kemudian nanti berpikir kreatif dalam pelayanan, ini nanti yang akan kita bahas di sesi ini. Membangun tim efektif dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tentunya dari 4 mata pelatihan yang ada di dalam agenda kepemimpinan pelayanan ini, Bapak dan Ibu semuanya, ini tidak bisa terlepas antar satu mata pelatihan dengan mata pelatihan yang lainnya. Baik, saya awali dari mengapa materi ini menjadi penting. Karena inovasilah yang membedakan seorang pemimpin dan seorang pengikut. Steve Jobs menyampaikan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki banyak inovasi untuk diterapkan, dan pengikut adalah orang yang mengerjakan inovasi pemimpin. Jika Anda ingin jadi pemimpin, mari mulailah berpikir kreatif dan ciptakan inovasi. Deskripsi singkat untuk mata pelatihan ini intinya adalah membekali Bapak dan Ibu para pengawas yang luar biasa untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik. Hasil belajarnya tentunya Bapak dan Ibu kami harapkan nanti mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi Bapak dan Ibu masing-masing. Ini hasil belajar. Baik, berpikir kreatif dalam pelayanan ini di agenda kedua PKP. Nanti diberi slot waktu 15 jam pelajaran, tentunya diawali dari kegiatan pendahuluan. Kemudian kegiatan belajar pertama tentang berpikir kreatif dan inovasi. Kegiatan pembelajaran kedua tentang praktek teknik-teknik berpikir kreatif. Kemudian kegiatan belajar ketiga penerapan strategi inovasi. Kegiatan belajar keempat adalah perancangan implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Dan terakhir nanti adalah kegiatan penutup. Ya, karena kegiatan kita 15 jam diawali dari siang hari ini jam 1, besok masih sampai 1 hari besok. Baik, ini adalah RPBMD-nya. Tentunya adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan penyajian tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti ada 4 kegiatan. Kemudian nanti di kegiatan penutup. Oke. Ini materi pokok 1 ya, tentang konsepnya, materi pokok kedua tentang tekniknya, materi pokok ketiga tentang strateginya, materi pokok keempat tentang implementasinya. Oke, untuk pertama nanti kita pemanasan dulu. Silahkan Bapak dan Ibu tuliskan harapan Bapak dan Ibu di dalam mata pelatihan ini. Oke, mari kita lanjutkan untuk kegiatan belajar yang pertama tentang berpikir kreatif dalam pelayanan. Jadi nanti metode yang akan saya pakai nanti ada ceramah interaktif, kemudian ada buzz group atau dalam kelompok-kelompok kecil dan paparan interaktif. Nanti paparan interaktifnya bisa menggunakan mind mapping. Tentunya mind mappingnya adalah mind mapping yang menarik ya. Panitia telah mempersiapkan spidol warna-warni sebagai
alat yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Kemudian untuk kegiatan belajar kedua, nanti waktunya adalah 135 menit tentang teknik-teknik berpikir kreatif. Metode nanti yang kita gunakan itu nanti ada paparan interaktif, kemudian ada diskusi interaktif dan tugas kelompok. Ya, di dalam diskusi interaktif nanti kami minta Bapak dan Ibu semuanya peserta pelatihan untuk bisa melakukan innovation shopping. Ya, ini innovation shopping itu bisa kita cari atau kita ambil dari top 99 inovasi pelayan. Nanti Bapak dan Ibu bisa searching di YouTube, banyak sekali. Nanti di sesi ini juga nanti akan saya sampaikan salah satu contoh videonya. Kemudian bisa juga Bapak dan Ibu mengambil dari proper dari Diklat PIM atau bisa juga dari hasil best practice. Ya, ini gambar untuk presentasi. Untuk sesi kegiatan belajar ketiga itu adalah tentang strategi. Itu nanti waktunya 180 menit. Tentunya ketika kita berbicara strategi dalam pelayanan publik itu yang berperspektif GC. Oke ya. Metode yang digunakan nanti brainstorming tentang perbedaan inovasi dan kreatif, kemudian apa sih pengertiannya dan seterusnya. Kemudian nanti ada paparan interaktif, kemudian observasi. Dan terakhir yang kita gunakan untuk di sini di window shopping ini sebelumnya tentunya harus ada proses diskusi. Jadi nanti strategi inovasi dalam pelayanan berbasis GC hasil akhirnya nanti kita buat presentasinya dalam menggunakan metode window shopping. Ini Bapak dan Ibu saya beri contoh inovasi layanan dalam namanya ini contoh inovasi layanan mata pejam. Ya. Kenapa Bapak dan Ibu ada mata pejam? Kita lihat videonya. Ya. Jadi ini mata pejam itu sebenarnya adalah singkatan. Oke ya. Oke, ini. Ini ya. Ini pengambilan nomor antrian, menunggu seperti di bank. Oke, ini petugas-petugasnya. Langsung dilayani, tidak harus menunggu besok lagi kita baru datang, tidak. Oke. Oke. Ini ya Bapak dan Ibu untuk contoh inovasinya. Oke, nanti the last saya harapkan di setiap kelompok bisa mengangkat satu inovasi layanan yang nantinya bisa Bapak dan Ibu tampilkan di dalam window shopping. Baik, untuk sesi berikutnya adalah implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan. Nanti di sini 180 menit. Indikator keberhasilannya adalah Bapak dan Ibu merancang implementasi strategi. Jadi dari kegiatan belajar yang ketiga, itu nanti kita bikin rancangan implementasinya. Kemudian untuk metode yang digunakan nanti ada paparan interaktif, ada diskusi dan praktek, dan ada visualisasi. Ini adalah contoh instrumen untuk desain inovasinya. Oke ya, terakhir evaluasi dan kesimpulan harapan kami setelah kegiatan di mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan di agenda kedua ini, Bapak dan Ibu nanti bisa membuat satu ide perubahan untuk aksi perubahan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Dari saya cukupkan sekian dan bila ada kekurangan mohon bisa dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.